Nah, jika ada dekomposisi atau penguraian tabel, pemecahan tabel, maka dekomposisinya harus dijamin aman atau lossless joint decomposition. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Debbie Alita, di channel Kuliah Teknokrat. Oke, hari ini kita akan membahas tentang normalisasi. Nah, sebelum pertemuan sebelumnya, kita sudah bahas nih tentang gimana sih cara membuat IRD, ya. Nah, sekarang saatnya kita akan membahas tentang normalisasi. Jadi, setelah kita mempunyai tabel buat IRD, kita akan cek apakah tabel tersebut normal atau tidak, layak atau tidakkah untuk dibuat database-nya. Nah, kita akan bahas di pertemuan hari ini. Oke. Jadi, apa sih itu normalisasi? Nah, normalisasi itu merupakan proses pembentukan struktur basis data sehingga sebagian besar ambiguity bisa dihilangkan. Kemudian digunakan untuk memastikan bahwa basis data yang dibuat itu berkualitas baik. Nah, tahap normalisasi dimulai dari tahap paling ringan, dari 1 NF hingga paling ketat itu 5 NF. Biasanya nih, kalau untuk normalisasi suatu tabel itu kita hanya sampai di BCNF ya, jarang sekali ada yang ke 5NF gitu ya. Karena untuk BCNF itu dinyatakan tabel tersebut sudah baik gitu ya. Nah, kemudian biasanya hanya sampai pada 3NF tadi itu ya. Oke, kemudian sebuah tabel dikatakan baik atau efisien atau normal jika memenuhi 3 kriteria sebagai berikut. Nah, jika ada dekomposisi atau penguraian tabel, pemecahan tabel, maka dekomposisinya harus dijamin aman atau lossless joint decomposition. Artinya, setelah tabel tersebut diuraikan atau didekomposisikan menjadi tabel-tabel baru tersebut bisa menghasilkan tabel semula dengan sama persis ya. Jadi, ketika kita sudah pecah jadi satu tabel, ketika kita ingin kembalikan tabel tersebut harus berfungsi seperti semula, seperti itu ya. Kemudian kedua, terpeliharanya ketergantungan fungsional pada saat perubahan data atau dependency preservation ya. Kemudian yang ketiga, tidak melanggar Bayes kode normal form atau BCNF, akan dijelaskan kemudian ya nanti akan saya jelaskan lagi. Kemudian, jika kriteria ketiga BCNF ini tidak dapat terpenuhi, maka paling tidak tabel tersebut tidak melanggar bentuk normal tahap ketiga, 3NF ya. Seperti itu. Kemudian, tabel universal ini salah satu merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk memenuhi tabel itu berkualitas dengan baik. Nah, misalnya nih kayak gini. Ini contoh dari tabel universal yang dianggap dia itu tabel berkualitas baik gitu ya. Seperti ini contohnya. Kemudian functional dependency. Nah, ini ada functional dependency itu apa sih? Dari tadi Miss Debbie sebutin ya. Functional dependency itu adalah fungsional yang kebergantungan gitu ya. Itu yang harus kita dekomposisikan atau kita pecah atau kita normalisasi. Nah, di sini ada notasi, bisa kita lihat di situ A ada tanda panah, kemudian B itu artinya A itu menentukan B atau B itu bergantung dengan A ya. Jadi A dan B itu adalah atribut dari sebuah tabel. Berarti secara fungsional A menentukan B atau B bergantung pada A ya. Jika dan hanya jika ada dua baris data dengan nilai A yang sama, maka nilai B juga sama seperti itu ya. Nah, notasi A kalau misalnya tanda panahnya tuh dicoret itu adalah kebalikannya dari yang notasi yang di A sama tanda panah biasa ya, itu kebalikannya. Nah, oke. Nah, di sini ada contoh tabel nilainya, functional dependency. Di sini ada tabel dengan atribut nama kuliah, NRP itu sama dengan NPM ya kalau kita di sini. Kemudian ada nama mahasiswa dan juga ada nilai huruf ya. Nah, kita lihat di sini functional dependency-nya seperti apa sih? Nah, kita lihat. NRP ya,
itu menentukan nama mahasiswa, atau MPM itu menentukan nama mahasiswa, betul ya? Jadi, kalau kita ada tabel mahasiswa, MPM itu pasti kita jadikan primary key. Kenapa? Karena satu mahasiswa itu hanya memiliki satu MPM. Jadi, mahasiswa itu pasti semuanya punya MPM. Jadi, MPM itu menentukan mahasiswa, nama mahasiswa, atau bahasa lainnya, nama mahasiswa itu bergantung pada MPM, gitu ya. Nah, kemudian di sini juga ada kebergantungan yang lainnya. Nama kuliah sama MPM itu menentukan nilai huruf, ya. Atau kebalikannya, nilai huruf bergantung pada nama kuliah dan MPM. Jadi, kalau nggak ada nama kuliahnya, nama mata kuliahnya sama MPM-nya, kita nggak bisa nentuin nilai huruf. Masa mata kuliahnya SBD, tahu-tahu nilainya A, itu nilainya siapa gitu ya? Pasti ada nilainya mahasiswanya. Makanya di situ ada nama mata kuliah dan MPM-nya itu menentukan nilai huruf, ya. Itulah yang disebut dengan functional dependency. Nah, di situ ya. Di sini juga ada yang tidak bergantungan kayak NRP, MPM itu tidak menentukan mata kuliah, nama mata kuliah, atau MPM tidak menentukan nilai huruf gitu ya. Itu yang tidak bergantungnya. Nah, di sini ada bentuk-bentuk normalisasi. Di pertemuan sebelumnya saya juga udah pernah bahas ya. Ini kan saya bahas ulang di sini yang paling detail. Yang pertama itu ada bentuk norma tahap pertama, 1NF. Yang kedua itu ada norma tahap kedua, 2NF. Yang ketiga ada bentuk norma tahap ketiga, 3NF. Yang keempat itu ada BCNF. Nah, yang kelima, 6 itu 4NF dan 5NF. Itu ya. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu ada bentuk normal tahap pertama 1NF. Jadi bentuk normal 1NF terpenuhi jika sebuah tabel tidak memiliki atribut bernilai banyak atau multi-value atribut komposit atau kombinasinya dalam domain data yang sama. Jadi kalau misalnya ada dia multi-value atau komposit, dia tidak termasuk normal 1 gitu ya. Jadi harus dinormalisasi. Setiap atribut dalam tabel tersebut harus bernilai atomik atau tidak dapat dibagi-bagi lagi gitu ya. Nah, di sini ada contoh, kita lihat tabel 1 itu termasuk dengan multi-value atribut. Nah, jadi itu dia ada kayak hobi. Di hobi itu ada banyak jenis, ada banyak isinya, itu memang multi-value ya. Sebelumnya kita bahas juga pengertian dari multi-value. Ada hobi ya, ada satu MPM sama satu nama, tapi hobinya banyak gitu ya. Sepak bola, baca komik, berenang, dan lain sebagainya. Ini termasuk tidak normal ya, tabel yang tidak normal. Atau kita bisa lihat juga di tabel yang selanjutnya, itu juga termasuk tabel yang tidak memenuhi syarat 1NF. Jadi dibagi-bagi hobi 1, hobi 2, hobi 3, yang masih satu kesatuan ya. Nah, itu juga tidak memenuhi tabel 1NF. Sehingganya perlu kita normalisasi menjadi seperti ini tabelnya. Kita bisa lihat. Nah, jadi di situ kita tetap jadikan dia 3 kolom, yaitu MPM, nama, dan hobi. Tetapi dalam satu kolom itu ada berbagai jenis MPM sama namanya sama, tapi hobinya berbeda. Tapi itu adalah data yang beda gitu ya. Seperti itu. Ini adalah tabel yang baik 1NF gitu ya. Jadi dia tidak multi value. Kemudian yang kedua ada contoh komposit. Di sini contoh komposit itu dipecah ya. Jadi ada satu atribut yang dia itu bisa dipecah. Nah, misalnya di sini ada tabel jadwal kuliah ya. Kode kuliah, nama kuliah, dosen, kelas, dan jadwal. Nah, jadwal itu biasanya identik dengan tanggal, hari, waktu, seperti itu ya. Nah, itu bisa kita pecah. Ya, jadi jangan jadi jadwal satu. Jadi kita pecah menjadi 2 atribut seperti itu, ya. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke bentuk norma tahap kedua, second normal form atau 2NF. Nah, kemudian 2NF itu apa sih? Bentuk norma 2NF itu terpenuhi dalam sebuah tabel jika telah memenuhi bentuk 1NF ya. Dan semua atribut selain primary key secara utuh memiliki functional dependency pada primary key. Jadi setiap atribut itu harus bergantung pada primary key-nya. Jadi dia nggak boleh ada 2 primary key di situ ya. Kalau dia ada 2 primary key berarti dia tidak memenuhi tabel 2NF. Seperti itu ya.
Nah, kemudian jika terdapat atribut yang tidak memiliki ketergantungan terhadap primary key, maka atribut tersebut harus dipindah atau dihilangkan. Nih ada contohnya ya. Nah, di sini ada contoh. Ada tabel berikut, ini memenuhi 1 NF, tapi dia tuh tidak memenuhi 2 NF. Misalnya ada MPM, mahasiswa, NRP, mahasiswa nama, terus ada alamat, ada kode mata kuliah, ada nama mata kuliah, ada SKS, ada nilai huruf. Nah, di situ ada satu kesatuan tabel, ya, satu kesatuan tabel, tapi dia itu ada 2 primary key di situ, yaitu MPM sama kode mata kuliah, MPM atau IRP ya, sama kode mata kuliah. Itu ada dua primary key di situ. Nah, itu tidak memenuhi 2 NF sehingga harus dinormalisasikan. Nah, jadi kita akan dekomposisikan atau kita akan pecah tabel tersebut menjadi 3 tabel ya. Nah, kita lihat di sini deskripsinya. NRP dan kode mata kuliah itu tidak menentukan nama mahasiswa. Kemudian NRP sama kode mata kuliah itu tidak menentukan alamat. NRP dan kode mata kuliah itu tidak menentukan nama mata kuliah. NRP dan kode mata kuliah itu tidak menentukan SKS. Tetapi NRP dan kode mata kuliah itu menentukan nilai huruf. Ya, kalau nggak ada MPM sama kode mata kuliah, kita nggak tahu, kita nggak bisa nentuin nilai dia berapa, gitu ya. Nah, jadi tabel di atas perlu dikomposisikan menjadi beberapa tabel yang memenuhi syarat 2 NF, seperti ini. Nah, kita lihat di situ, kita akan pecah FD1, FD2, FD3 itu adalah functional dependency 1, 2, dan 3. Functional dependency itu kita ibaratkan jadi tabel ya, jadi kita akan pecah jadi 3 tabel. Nah, isi tabel pertama itu adalah NRP, kode mata kuliah, sama nilai huruf. Itu tabel nilai kita namakan ya. Kemudian functional dependency 2 ya. Itu kita isinya ada NRP, nama mahasiswa, sama alamat. Kita jadikan tabel mahasiswa ya. Kemudian functional dependency 3 itu ada kode mata kuliah, nama mata kuliah, sama SKS. Kita jadikan tabel mata kuliah. Seperti itu ya, karena kita lihat juga di situ ada mahasiswa, NRP sama kode mata kuliah itu menentukan nilai huruf. NRP menentukan apa aja, menentukan nama mahasiswanya, menentukan alamat mahasiswanya gitu ya. Kemudian kode mata kuliah itu menentukan apa? Menentukan nama mata kuliahnya, dan menentukan SKS-nya berapa. Itu. Jadi kita akan pecah satu tabel tersebut menjadi 3 tabel. Itulah contoh dari normalisasi ya. Selanjutnya, kita saksikan video Profil Universitas Teknokrat Indonesia. Lampung, the Treasures of Sumatra, is a province that becomes the gateway to the Sumatra Island. Lampung has 2 municipalities and 13 districts, consisting of 234 sub-districts. The province, with an area of 35,587 km squares, owns millions of extraordinary natural beauty. Education in Lampung province is also highly considered and colored by the existence of Universitas Teknokrat Indonesia. Universitas Teknokrat Indonesia has 3 faculties and 12 study programs. Faculty of Engineering and Computer Sciences with the 6 study programs: Electrical Engineering, Civil Engineering, Computer Engineering, Information Technology, Informatics, and Information System. Faculty of Economics and Business with 2 study programs: Management and Accounting. Faculty of Arts and Educations with 4 study programs: English Literature, Mathematics Education, English Educations,
and physical education. Universitas Teknokrat Indonesia believes that education is the key to the advancements of a nation. Universitas Teknokrat Indonesia commits to produce and develop future leaders through the education of quality characters. This receives a very good reception and trust from the community, which is marked by increasing interest in students from year to year. The students and lecturers have lots of achievements and awards. Also, our quality is recognized by National Accreditation Board for Higher Education and many international collaborations. Universitas Teknokrat Indonesia also prepares the students to face the globalization's era through the use of digital technology. Universitas Teknokrat Indonesia has a number of representative facilities provided to support the learning process, such as comfortable classroom, laboratories, information technology, and the internet. Our vision is to be an excellent university in Sumatra with international standard and able to play an active role in nation building through 3 pillars of higher education, comprising education, research, and community service. We have graduated outstanding students who can be accepted in state agencies and other large companies. At Universitas Teknokrat Indonesia, the students and lecturers are encouraged to create and innovate by creating products and services that benefit the community through research activities and community services. In an effort to achieve its visions and missions, the academics of Universitas Teknokrat Indonesia are guided by the organizational culture values of discipline, quality, creative, and innovative. To support the quality of learning processes, we have very complete and sophisticated facilities, including digital-based smart classroom, hotspot in campus area, sport facilities, auditorium, and students' hall. Come and be a part of us, the Campus of Champion, Universitas Teknokrat Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya. I hate body.